Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Maria Sevalinci Alen, NIM 1903030031, kelas A semester 6, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Baik, ini merupakan video saya di mata kuliah Sosiologi Politik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik slogan. Selamat menyaksikan. Secara umum, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijakan luar negeri, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia, mewakili visi Cina untuk hubungan Cina-Amerika Serikat, globalisasi, dan dunia global. Argumen utamanya di sini adalah bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina harus dipahami sebagai slogan politik daripada konkret rencana strategis. Slogan mengacu pada frasa politik pendek dan mencolok yang digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan mendorong untuk bertindak. Penggunaan slogan politik memiliki sejarah panjang di Tiongkok. Slogan politik tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Di sini ada 4 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, deklarasi niat, yang kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional, yang ketiga, propaganda negara sebagai sarana persuasi massa, dan yang keempat, panggilan untuk dukungan intelektual. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan secara berlebihan alasan strategi dari konsep-konsep Cina tersebut, menganggapnya sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Namun, sifat slogan memutuskan bahwa itu adalah frasa politik yang pendek dan dengan demikian merupakan gagasan yang luar dan kabur. Ketika slogan kritis diajukan oleh seorang pemimpin puncak, itu tidak hanya menandakan visinya tetapi juga mengharapkan untuk membangun otoritas pribadinya. Misalnya, dalam beberapa tahun pertama, ketika seorang pemimpin baru mengambil alih kekuasaan, ia akan memperkenalkan slogan-slogan baru untuk menandakan visi kepemimpinannya sendiri, yang mewakili sikap berjalan keluar dari bayang-bayang para pendahulunya dan dengan demikian menegaskan kekuasaannya. Dengan kata lain, politik slogan terkadang mengandung komponen pengujiannya loyalitas dan dengan demikian terkait dengan politik fashional dan elit. Meskipun slogan-slogan kebijakan luar negeri sebagian besar menghadap keluar, slogan-slogan khas termasuk tipe baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, serta komunitas masa depan bersama untuk umat manusia, melakukan fungsi serupa dalam pengujian loyalitas di arena domestik. Ini di mana aktor politik diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemilik slogan tersebut. Pendekatan politik slogan di sini menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Yang kedua, pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Dengan kata lain, lokal konsumsi Cina luar negeri, ide-ide kebijakan, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Selanjutnya, slogan di Cina digunakan untuk memobilisasi sistem politik mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dan partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-ide mereka. Di sini pendekatan politik slogan juga
Bagaimanapun, mereka menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik. Di bawah dukungan nasional ini ada beberapa pendukung setia yang sepenuh hati, beberapa yang telah melakukan lebih dari sekedar basa-basi, yang lain di sini mengejar keuntungan individu atau campuran keduanya. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik, menyembunyikan berbagai strategi manipulasi slogan. Dalam hal ini tidak ada pimpinan Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Pendekatan politik slogan menunjukkan pada pentingnya peran akademis dan aktor lokal yang subnasional dalam menentukan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan mengkaji peran akademis, media, dan analisis kebijakan Tiongkok dalam menanggapi konsep yang diperkenalkan oleh pemimpin puncak. Pemimpin puncak hanya menawarkan ide-ide yang luas dan memberikan ruang bagi para analisis akademis dan kebijakan untuk mengisi konsep-konsep ini dengan konten yang konkret. Dengan demikian, para analis tersebut sangat penting dalam menentukan arah perkembangan dari ide-ide yang relevan. Dibentuk oleh keahlian pribadi dan pandangan dunia mereka sering menafsirkan konsep-konsep itu dengan cara mereka sendiri, sehingga menghasilkan perdebatan sengit dengan berbagai pandangan yang berbeda. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari politik keahlian, di mana para ahli Cina cenderung menyeret konsep tersebut ke dalam bidang khusus mereka agar tetap relevan. Pendekatan politik slogan juga menunjukkan bahwa konstruksi konsep politik luar negeri Tiongkok tidak hanya terletak di arena domestik tetapi juga internasional. Ini bukan hanya tentang bagaimana Cina mengisyaratkan slogannya, tetapi juga bagaimana aktor internasional bereaksi terhadap slogan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsep-konsep tersebut diperkenalkan sebagai ide-ide kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor internasional, meninggalkan ruang bagi aktor internasional untuk mempengaruhi konsep-konsep tersebut. Mirip dengan aktor domestik Tiongkok, aktor internasional dapat menafsirkan konsep Tiongkok tersebut dengan cara yang mereka sukai untuk memajukan kepentingan mereka. Jika menyangkut konsep politik luar negeri, maka mereka akan melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar. Maka pembahasan kebijakan dan akademik terkait akan semakin rumit karena akan menarik partisipasi berbagai aktor negara dan non-negara. Para aktor tersebut akan secara aktif membentuk konsep yang relevan untuk mewujudkan keuntungan mereka sendiri. Peran aktor lokal dan subnasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri Cina sering diabaikan oleh literatur politik internasional karena terakhir mereka menganggap bahwa Cina sebagai entitas politik monolitik tunggal di mana sistem mereka terpadu dan sangat terpusat bagi Beijing untuk dimobilitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara terpusat. Literatur yang cukup besar dari studi Cina bagaimanapun telah menunjukkan ciri-ciri fragmentasi dan desentralisasi dalam sistem otoriter. Wacana Cina yang beragam berarti bahwa sastra Cina selalu dapat ditemukan untuk mendukung argumen Banom, namun ini tidak berarti bahwa literatur ini representatif. Ketika dikombinasikan dengan pemahaman publik yang terbatas dengan Tiongkok, narasi dan pandangan Tiongkok dapat dengan mudah disalahartikan di panggung internasional. Dengan demikian, hanya sarjana Cina dan analisis kebijakan sangat prihatin dengan pandangan minoritas Cina, terutama garis keras nasionalis secara sengaja atau tidak sengaja ditampilkan sebagai pandangan arus utama kebijakan luar negeri Cina di panggung internasional. Ini tidak diragukan lagi akan menyesatkan aktor internasional dan merugikan kepentingan Cina sendiri bagi beberapa sarjana Cina. Narasi domestik yang beragam
dan saling bertentangan itu tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam kebijakan Beijing. Namun ketika aktor Cina yang kuat bertujuan untuk menggunakan pengaruh mereka dan menyuarakan pandangan mereka di panggung domestik dan global untuk mempengaruhi agenda dan debat kebijakan, pandangan tersebut layak untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan politik slogan menyoroti pemahaman mekanisme produksi dan fungsi politik mereka. Terakhir, pendekatan politik slogan menunjukkan bahwa konstruksi konsep politik luar negeri Tiongkok tidak hanya terletak di arena domestik tetapi juga internasional. Ini bukan hanya tentang bagaimana Cina mengisyaratkan slogannya, tetapi juga bagaimana aktor internasional mereka bereaksi terhadap slogan mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsep-konsep tersebut diperkenalkan sebagai kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor internasional, meninggalkan ruang bagi aktor internasional untuk mempengaruhi konsep-konsep tersebut. Di sini faktanya, partisipasi internasional disambut baik oleh pemerintah Cina, tidak hanya dalam membantu mengamankan kemenangan propaganda domestik, tetapi juga memberikan umpan balik yang berguna untuk menyesuaikan kebijakannya. Pada awalnya diajukan sebagai diplomasi periferal pada tahun 2013 lalu. Ketika seorang pemimpin puncak mengajukan slogan penting, aktor politik lainnya diharapkan untuk membuat dan mendukungnya atau tidak. Pilihan umum termaksud menentang langsung, diam dan diam perlawan, atau mendukung slogan. Oposisi langsung adalah tantangan bagaimana mereka langsung terhadap slogan, dan dengan demikian pemimpin puncak bukan hanya tentang menentang slogan itu sendiri dan konten kebijakan tersirat, tetapi juga kepemimpinan pemilik slogan, yaitu pemimpin puncak. Baik, sekian penjelasan saya sedikit tentang slogan politik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian atau penjelasan saya banyak kekurangan terutama dalam pengucapan kata. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.